Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syifa Syahirah dengan NIM 2120301129. Saya di sini akan menjelaskan mengenai RPP yang diperuntukkan untuk ujian tengah semester pengajaran berbicara. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang RPP saya. Di sini dapat yang kita lihat, saya akan mengajar di nama sekolah SMPN 1 Bojonggede dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas atau semester 7, lalu materi pokoknya adalah teks prosedur. Alokasi waktu yang digunakan adalah 45 menit per pertemuan, dan saya hanya menggunakan 1 kali pertemuan. Di sini dalam kompetensi dasarnya ada 4, yaitu mengidentifikasi teks prosedur, menelaah struktur dan aspek bahasaan, menyimpulkan isi teks, lalu menyajikan data rangkaian teks prosedur. Tujuan pembelajaran ini adalah mengidentifikasi, menyimpulkan, serta menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Dan materi pembelajaran yang ada adalah mengidentifikasi, menelaah struktur, menyimpulkan isi, dan menyajikan data rangkaian langkah-langkah kegiatan. Lalu, model pembelajaran yang saya gunakan adalah project-based learning, di mana peserta didik dituntut membuat produk setelah apa yang ia pelajari pada teks prosedur ini. Lalu, metode yang saya gunakan nanti adalah ceramah, tanya jawab, dan hasil produk dari peserta didik. Media atau alat dan bahan pembelajaran yang digunakan adalah aplikasi Zoom, WhatsApp Group, PowerPoint, dan Google Drive. Lalu sumber belajar yang ada adalah buku Bahasa Indonesia, SMP MTS kelas studi semester 1, lalu salindia materi yang saya buat, dan yang terakhir adalah internet. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana saya mengajar di kelas nanti. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apakah kabarnya baik? Alhamdulillah jika baik. Jangan lupa tetap menetapkan protokol kesehatan dimanapun berada dan jaga kesehatan ya. Sebelumnya, marilah kita berdoa sebelum pelajaran ini dimulai. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Terima kasih. Pada kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang teks prosedur. Kira-kira ada yang tahu teks prosedur itu apa? Ya, teks prosedur itu merupakan teks yang berisi tentang cara atau membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Kalau menurut kalian, teks prosedur itu gunanya apa ya? Tujuannya apa? Iya, betul. Sebagai petunjuk langkah-langkah penggunaan sesuatu atau melakukan sesuatu. Iya, jadi secara tujuannya ini, tujuan teks prosedur merupakan menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar para pembaca atau pemirsa dapat memahami secara dapat dan akurat dalam melakukan sesuatu pekerjaan atau membuat sesuatu atau menggunakan suatu alat. Iya, pintar. Oke, baik. Mari kita langsung masuk ke materinya ya. Ini contoh teks prosedur. Mari kita baca bersama-sama. Ibu akan menjelaskannya, membicarakannya juga. Kalian dimohon untuk menyimak sambil diperhatikan. Cara scan QR Code di aplikasi Peduli Lindungi. Pada tahu dong aplikasi Peduli Lindungi itu apa? Ya. Nah, ini ada pembukanya nih. Sertifikat vaksin COVID-19 telah tersedia di aplikasi Peduli Lindungi. Sertifikat tersebut menjadi syarat dalam kegiatan selama pandemi. Contohnya memasuki mal. Berikut cara scan QR Code di aplikasi Peduli Lindungi. Ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama nih ada 1. Buka aplikasi Peduli Lindungi dan login. Lalu yang kedua, di menu utama pilih scan QR Code. 3. Scan QR Code yang tersedia di lokasi pintu masuk mal. Lalu yang keempat, tunjukkan hasil QR Code kepada petugas mal. Dan yang kelima, jika muncul warna hijau, berarti Anda boleh memasuki mal. Jika warna kuning, petugas akan verifikasi ulang. Jika warna merah, Anda tidak boleh memasuki mal. Nah, bagaimana? Tidak sulit bukan? Selamat mencoba. Nah, setelah kita membaca contoh teks prosedur ini nih,
ciri-cirinya apa sih yang kalian bisa lihat dari contoh teks ini? Silakan boleh dijawab di kolom chat atau langsung menyalakan pelantang suaranya. Iya, betul sekali. Lalu setelahnya, kita lihat sebenarnya ciri-cirinya itu apa sih? Yang pertama, panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Iya dong, benar ya. Teks prosedur itu isinya adalah langkah-langkah. Ketika kita melakukan sesuatu, menggunakan sesuatu, atau membuat sesuatu. Lalu yang kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Iya, kan ada aturannya kan? Kita lihat lagi, ada aturannya. Buka aplikasi, lalu di menu utama, itu adalah sebuah aturan. Lalu yang ketiga, itu ciri-cirinya adalah isi kegiatan dilakukan secara urut. Iya, ini ya, kita lihat ya, ada ini tuh urut, 3, 4, 5 ini urut. Jadinya, ini ciri-ciri umumnya ya, kita bisa dapat mengetahuinya tanpa melihat materi tersebut, materi yang Ibu jelaskan ini ya. Lalu yang selanjutnya, struktur. Nah, struktur teks prosedur ini apa? Ayo kita lihat lagi ya ke atas ini. Strukturnya apa nih yang kita bisa lihat? Ada apa ini? Cara scan QR Code di aplikasi Peduli Lindungi. Ini yang merupakan judul. Lalu setelah judul, ada apa? Sertifikat vaksin COVID-19 telah tersedia di aplikasi Peduli Lindungi. Sertifikat tersebut menjadi syarat. Ini merupakan pembuka. Tujuan dari langkah-langkah ini sebenarnya untuk apa? Pembukanya. Lalu setelahnya ada tahapan atau urutan langkah-langkah yang dapat kita lakukan. Nah, jadi yang terakhir, sebuah kesimpulan. Bagaimana tidak sulit bukan selamat mencoba. Ini adalah sebuah kesimpulan atas langkah-langkah yang sudah dilakukan. Kita lihat ya, di struktur ini sebenarnya ada apa aja. Yang pertama, judul. Ya, tadinya kita lihat judul adalah cara scan QR Code di aplikasi Peduli Lindungi. Lalu yang kedua adalah pengantar yang menyatakan tujuan penulisan, yang tadi di atas. Lalu yang ketiga, bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur. Ini bahan atau alat ini kita gunakan jika melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu. Atau membuat sesuatu, misalkan membuat teh, itu ada bahan dan alat yang harus kita cantumkan. Lalu yang keempat, langkah atau tahapan dengan urutan yang benar. Ya, ini sudah pasti ada. Lalu yang kelima, kesimpulan yang ada. Ya, oke. Dapat dipahami ya sampai sini? Atau ada yang ingin bertanya? Bahan atau alat ini kita lihat dulu apa yang akan kita gunakan dalam teks prosedur ini. Nah, oke ya. Tidak ada. Kita lanjut ke jenis. Teks prosedur itu ada 3. Teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat, teks prosedur untuk memandu cara membuat sesuatu, dan yang terakhir, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Nah, unsur kebahasaannya, ada penggunaan kalimat perintah, kalimat pasif, penggunaan kriteria atau batasan, penggunaan kata keterangan cara, alat, tujuan pada teks prosedur, menggunakan kalimat saran atau larangan, lalu yang menggunakan kata penghubung, pelesapan atau acuan, lalu penggunaan akhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur. Ini kalian dapat bandingkan nanti ya unsur kebahasan yang ada di sini dengan contoh yang tadi di atas. Apakah benar adanya unsur kebahasan ini? Ya, kalau kita lihat ke atas lagi, kalimat perintah, buka aplikasi, ini menunjukkan kalimat perintah. Ya, jadi ada kan unsur kebahasaannya. Kalian bisa melihat unsur kebahasan yang sudah ada ini dibandingkan dengan contoh yang telah saya berikan. Nah, baik, jadi kita sudah masuk ke unsur kebahasaan. Ada yang ingin dipertanyakan sebelumnya? Semoga paham ya. Karena teks prosedur ini bukan sedikit, lumayan mudah dipahami. Kita dapat menemukannya di mana saja, seperti di resep,
Kan resep itu juga teks prosedur. Lalu ketika kita membeli suatu barang itu biasanya ada cara penggunaan. Ya, seperti misalnya kita membeli HP, handphone, itu kan ada ya cara penggunaannya, bagaimana cara menyalakannya, bagaimana cara menyeting HP, segala macam. Jadi kita sudah sering kali menjumpai teks prosedur dimanapun kita berada. Ketika kita membeli sesuatu kah, atau kita ingin membuat sesuatu, itu pasti ada. Jadi sepertinya kalian sudah tidak asing dengan teks prosedur ini dan kalian dapat membuatnya dengan baik. Ya, karena kalian ada prakteknya dalam hal tersebut. Seperti hal mudahnya adalah cara membuat teh. Seperti itu ya, teman-teman. Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu mempunyai proyek khusus untuk kalian yang dikerjakan secara individu. Proyeknya adalah buatlah teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Lalu, buat video berdasarkan teks tersebut dan batas waktu pengerjaannya selama 1 pekan. Jadi minggu depan sudah dikumpulkan ya. Dan video dikumpulkan pada link Google Drive yang nanti Ibu berikan. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, sepertinya cukup. Atau ada yang ingin dipertanyakan? Jika tidak, kita akhiri sampai sini. Ya, nanti dikirimkan ya pada Google Drive dan 1 pekan. Apapun itu teks prosedurnya, jika kalian ingin membuat sesuatu, lalu menggunakan sesuatu, ya, diperagakan ya, didemonstrasikan secara langsung. Jadi Ibu bisa menilai bagaimana kalian menjelaskan dengan baik sesuai dengan teks tersebut. Iya, dibuat dulu teks prosedurnya dengan baik ya, baru dibuat videonya. Jadi ketika kalian membuat video itu tidak acak-acakan, sesuai dengan rencana yang telah kalian buat. Ya, jika sudah, Ibu akhiri ya. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada dan protokolnya jangan lupa, karena bagaimanapun kita harus tetap menjaga diri ini secara bersama-sama dengan menerapkan protokol yang ketat. Ya, sebelum Ibu mengakhiri pembicaraan ini, kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Selesai? Ya, terima kasih teman-teman. Jangan dilupa ya tugasnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.